好，主内弟兄姐妹们平安，大家好。今天我们又在网上见面，真是主的恩典。好，现在聚会将开始，我们大家预备心，我们来默祷。我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口将你的心事传于万代。阿们。我们来唱诗，赞美感谢你。好，现在我请范传道来祷告，请弟兄姐妹，我们一起来同心祷告。慈悲爱我们的天父上帝，
伟大的上帝，荣耀的上帝，我们感谢你，赞美你。这些日子以来，你给我们看顾，我们要赞美你。我们喜乐充满我们的心。就这个时候，我们以众弟兄姐妹们，所有来到你面前的，就是在你的面前求恩。也是你祝福每一位。我们也要为着在病痛当中的弟兄姐妹们祷告。主啊，我们想到淑秀姐妹，她到医院去复查她的眼睛，主，她有什么毛病，求神你医治她，你要赐给她身上的光，要照亮她。主，我们也恭敬的纪念到吴金松弟兄也是去检查，求神你与他同在，让他能够平平安安健康的与我们一起来敬拜侍奉你。亲爱的天父上帝，我们这个时候也要为着我们的姐妹慧清姐妹祷告。主啊，你知道她这些日子以来，她虽然不能够醒来，但是蒙神你的保守看顾，相信她心中里面有平安。愿神你祝福贤惠弟兄，他的儿女们有孝心，怎样来照顾他的母亲。主啊，愿神你恩待看顾他。我们也谢谢你，我们看到潘牧师已经健壮来到我们当中，与我们一起聚会。感谢主，我们献上感恩。主啊，这个时候我们也听到 Ibu Agus Citra 交在你的手中。主啊，他们两位已经好久不能够来参加这个家乐团契，愿神你与他们同在。主，他有什么软弱，求你医治他，愿神你给他灵里面得着平安喜乐。主啊，这个时候我们也纪念到李美兰姐妹。主啊，她虽然已经动了脚的手术已经好了，但是她在不方便走动，求神你怜悯，给他的骨骼能够刚强起来。主啊，特别他两个眼睛也是已经开刀白内障已经除去，求神你给他能够早日恢复健康。主，我们也为着我们的姐妹谢玲姐妹交在你的手中。主啊，她身上有病痛，她这个时候要去医院检查，她在星期六也是要动手术。主，但愿是你抓着医生的手来对症下药，来动手术，让她身上一切的障碍能够除去。主，我们也恭敬将他的儿女们都交托，给他们有足够的信心，有爱他们母亲的心来照顾。主，我们也恭敬的纪念到爱珍姐妹，她经过手术以后，还也是要去检查也是要在恢复健康当中。也是你帮助她在家中，虽然没有与我们在一起，但是你也是给她平安喜乐。主，我们也特别的为着三位的姐妹，就是丽芳姐妹、平英姐妹、慧珍姐妹，她们也是脚部有病痛，愿神你也医治他们。虽然他们已经动过手术，但是愿神你更给他们健康起来。主啊，我们恭敬的将今天下午的机会从头到末了都交在主你的手中，恭恭敬敬的将这个保密传道献上给你。愿神你高抹他，使用他，让他能够成为你的管道，将你的话语传开，让我们能够明白跟认识你。主啊，我们恭敬的将我们每个人交托，愿神你安静我们的心，除去我们一切的障碍，靠耶稣基督的名祷告谢恩，阿们。好，谢谢范传道。好，我们来读经诗篇136篇第10节到第12节。我们大家一起来念。第10节，称谢那记上埃及人之长子的，因他的慈爱永远长存。第11节，他领以色列人从他们中间出来，因他的慈爱永远长存。第12节，他施展大能的手和伸出来的膀臂，因他的慈爱永远长存。
读经到此，阿门。好，我们在唱诗，Roh Kudus Kau hadir di sini。好，在还没听到之前，我们再来唱一首诗歌。Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, yaitu Kusiapkan hatiku Tuhan.
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. 好，接下来我们请 Tommy 传道来分享主的话语。Selanjutnya kita mempersilakan Guru Injil Tommy untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Ya, selamat siang UAN, AI, ASUK, Bapak Ibu semua. Hari ini kita bersyukur ya masih diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk kita bisa sama-sama berkumpul, bersekutu, dan belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Bapa kami di sorga, kami datang pada saat ini memohon anugerah Tuhan. Biar Engkau yang Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, lewat kebenaran firman Tuhan, agar iman kami boleh dikuatkan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu juga yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebentar. Ya, AI ASUK hari ini saya kasih tema mengasihi tanpa batas ya. Kita buka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tapi saya tidak akan membacakan keseluruhan
ayat ini, saya akan bacakan hanya ayat 33 sampai 37. Nanti di dalam pembahasan baru kita akan belajar secara keseluruhan ya. Lukas pasal 10, saya bacakan ayat 33 sampai 37 berkata demikian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Asuk, sekarang kita hidup ya di zaman yang boleh katakan berfokus kepada diri sendiri. Hidup dalam kesombongan, kita juga melihat orang-orang sekitar kita mudah iri hati, sulit memaafkan, menaruh dendam, ya, merasa mampu dengan kekuatannya, dan bahkan mereka hidup hanya agamanya saja sebab KTP, ya, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan identitas mereka sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Nah, ini salah satu yang kita saksikan Asuk beberapa waktu lalu ya. Ini kejadian beberapa tahun lalu ya. Ada seorang anak kecil ya di China. Anak ini berumur 2 tahun dan dia tertabrak sebuah mobil di pasar ya. Di tempat ibunya berjualan. Waktu itu anak kecil ini sedang menyeberang jalan dan tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil box yang melintas di sana. Dan mobil itu meninggalkan anak ini begitu saja. Seperti ia menabrak kucing, dia tinggalkan begitu saja. Di sana melalui rekaman CCTV ada 18 orang yang lewat dan membiarkan begitu saja. Orang-orang ini tidak peduli ketika anak ini tergeletak dan boleh katakan hampir mati, ya. Anak ini bernama Wang Yu. Ya. Lalu seorang pengumpul sampah, dia melihat anak ini sedang sekarat dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kejadian ini sangat mengenaskan, sangat mengerikan, dan terekam kamera CCTV dan tersebar bahkan sampai ke banyak negara ya, dan mendapat kecaman bagaimana orang-orang pada waktu itu yang ada di sekitar anak ini tidak ada kepedulian, tidak ada kasih ketika anak ini tergeletak dan membutuhkan pertolongan. Asuk, di sini kita melihat betapa hancurnya moralitas manusia zaman sekarang. Begitu tingginya ego manusia. Tidak lagi ada kepedulian kepada sesama. Tidak ada lagi namanya kasih kepada sesama. Tidak ada pengorbanan. Tidak mau dirinya rugi atau direpotkan. Inilah dunia kita pada saat ini. Karena itu Tuhan ingin kita mengerti dan menunjukkan kasih yang nyata kepada semua orang yang memerlukan pertolongan sebagai bukti iman kita, dan bukan hanya tahu banyak teorinya saja. Asuk di dalam bagian yang kita baca ya, Lukas pasal 10, kalau kita melihat ayat 25, di sana ada seorang ahli Taurat, seorang ahli kitab suci datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?
Tuhan katakan, apa yang kamu baca di dalam kitab suci? Ahli Taurat ini mengerti betul tentang hukum Taurat, mengerti betul tentang isi Alkitab, maka ia dengan cepat menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah diri sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat ini mengerti betul apa yang harus dilakukan yang tertulis di dalam kitab suci, mengasihi Allah dengan sempurna, mengasihi sesama dengan sempurna. Nah, namun orang ini berkata, siapakah itu sesama manusia? Maka Tuhan memberikan sebuah perumpamaan di dalam bagian ini. Kalau kita baca ayat 30 di sana dikatakan begini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada imam turun melalui jalan itu, yang melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, dikatakan di ayat 30 sampai 32, ada seorang yang turun dari Yeriko. Ya, ini kota dari Yerusalem ya. Ini kota Yerusalem nih ya. Misalnya dia turun ke kota Yeriko. Ya, Yeriko. Nah, AI asuk Bapak Ibu. Jalanan ini, Yerusalem ke Yeriko ini sangat terkenal berbahaya. Ya, panjang ini 20 mil. Ya, sempit jalannya dan berbatu-batu dan banyak tikungan tajam. Ya, pada abad ke-19 AI, jalan ini disebut sebagai jalan darah. Kenapa? Karena pada jalan ini banyak ditemukan orang yang meninggal, banyak orang yang dibegal, ya, dirampok oleh perampok-perampok di jalan ini. Kenapa? Jalan ini sepi. Jalan ini sunyi. Sehingga orang takut melewati jalan ini. Nah, pada waktu itu seorang Yahudi, dia dirampok habis-habisan, dia dipukuli, bahkan dikatakan setengah mati, tidak berdaya. Lalu turunlah seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat seorang yang sekarat itu dan hampir mati, ya. Namun dia melewatinya dari seberang jalan. Dia tidak menghampirinya, apalagi menolongnya. Kenapa? Karena dia tidak ingin menajiskan dirinya. Karena dia pikir mungkin orang itu sudah mati, dan kalau aku mau megang orang mati, maka aku menjadikan diriku menjadi orang yang najis. Karena itu dia melewatinya dari seberang jalan. Dia tidak peduli walaupun orang itu membutuhkan pertolongan. Dia tidak peduli walaupun orang itu hampir mati atau sudah mati. Tentunya orang itu perlu ditolong. Di sini kita mendapati imam ini menempatkan kewajiban agamanya jauh di atas kepedulian kepada orang yang sedang dirundung kemalangan. Bagi dia bait Allah dan segala liturginya jauh lebih berharga bagi imam ini dari seorang manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Sekalipun imam itu ialah yang melayani di gereja, di bait Allah, di sinagoge. Dia mengerti firman Tuhan, namun dia tidak punya kasih kepada sesama. Dia hanya tahu teorinya, namun dia tidak bisa mempraktekannya. Lalu orang yang kedua, lewatlah seorang Lewi datang ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, ia pun melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi ini bukan imam, ya. Dia adalah seorang yang melayani di bait Allah, seorang pelayan Tuhan. Tetapi hal yang sama dilakukan orang Lewi ini seperti imam yang pertama. Dia melewatinya. Dia hanya meliriknya, dia hanya melihatnya, namun tidak ada tindakan, tidak ada actionnya untuk menolong, untuk peduli, untuk mengasihi, untuk menyelamatkan orang yang sekarat ini. Baginya, pelayanan itu lebih penting dan dia tidak mau direpotkan dengan urusan-urusan seperti ini.
AI, Asuk, di sini kita mendapati keaktifan melayani bukan jaminan bahwa kita selalu mentaati firman Tuhan. Kita bisa tahu banyak firman Tuhan, kita juga bisa melayani Tuhan, tapi bukan jaminan bahwa hal itu membuktikan kita taat kepada firman Tuhan. Dengan kata lain, aktif melayani tidak sama dengan mentaati firman Tuhan. Lalu di ayat 33 yang tadi kita baca, dikatakan, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. AI, Asuk, orang Samaria itu pada waktu itu bermusuhan dengan orang Yahudi, ya. Mereka bermusuhan. Sebenarnya sebagai musuh adalah wajar kalau orang Samaria ini tidak peduli kepada orang Yahudi, membiarkan kalau orang ini meninggal dan sebagainya. Tetapi yang luar biasanya ialah orang Samaria ini, sekalipun yang sedang menderita itu adalah orang Yahudi, musuhnya yang sering menjelek-jelekan sukunya, namun dia mau menolongnya. Dia memberikan kasih yang tanpa batas. Dan hal itu dinyatakan dalam 3 hal. Pertama, dia mengasihi dengan penuh pengorbanan. Tadi saya katakan jalan itu jalan yang berbahaya. Banyak penyamun, banyak perampok. Kalau bisa jangan lama-lama berada di jalan itu. Harus cepat-cepat pergi. Apalagi kalau sudah datang malam, itu sangat berbahaya. Tetapi orang Samaria ini, dia harus menolong, membalutnya, menyirami dengan air dan anggur dan minyak untuk membersihkan lukanya, kasih perban dan sebagainya. Tentu membutuhkan waktu yang panjang. Dan hal itu sesungguhnya membahayakan dirinya. Tapi dia rela melakukan itu untuk menolong orang yang sedang sekarat ini. Dia mengasihi dengan penuh pengorbanan, sekalipun mungkin nyawanya menjadi taruhannya. Yang kedua, dia mengasihi dengan tulus. Ya, tadi saya katakan orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Mungkin dalam hatinya kalau dia musuh, dia dongkol, ya kan? Bagaimana orang Yahudi ini harus dia tolong, sedangkan orang Yahudi sering menjelekkan suku dia. Tapi sekarang dia harus merawat, membalut musuhnya. Hatinya begitu tulus. Dengan kasih yang tulus, dia mengasihi, dia menolong orang yang tergeletak ini, yang hampir mati. Bahkan dikatakan dia mengasihi dengan luar biasa. Lalu ketiga, dia mengasihi tanpa pamrih. Orang ini dibawa naik keledainya, dituntunnya ke penginapan. Sampai ke penginapan, dia kasih 2 dinar. Artinya gaji dia 2 hari kepada pegawai penginapan untuk merawat dia. Dan nanti kalau uang itu lebih, biaya pengobatan itu lebih, dia akan menggantikannya. Walaupun dia tahu ketika dia mengeluarkan dana itu, mengeluarkan uang itu, mungkin tidak akan dikembalikan. Mungkin tidak akan ada rasa terima kasih. Mungkin dia akan dilupakan. Namun dia mau memberikannya. Memberikan kasih yang tanpa pamrih untuk menyelamatkan orang Yahudi yang dirampok pada waktu itu. AI, Asuk, ini luar biasa. Kasih yang tanpa batas yang dinyatakan oleh orang Samaria yang baik hati. Bagaimana dia mengasihi dengan penuh pengorbanan. Dia mengasihi dengan hati yang tulus. Dan dia mengasihi tanpa pamrih. Hal ini menunjukkan suatu wujud kasih yang dilakukan secara totalitas. Dia bukan hanya tahu teorinya, tapi dia mempraktekannya secara nyata. AI, Asuk, inilah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Agar kita boleh mengasihi sesama kita. Agar kita boleh mengasihi keluarga kita. Mungkin orang yang menyakiti hati kita. Siapapun dia. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin teman-teman kita.
kita harus tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka, bahkan kita memberikan kasih yang tulus kepada mereka. Nah, Asuk ini ada seorang pelari ya yang hitam ini, namanya itu Jack Quinn. Panggilan Jack ya. Dia berasal dari Kenya, seorang pelari maraton ya. Nah, pada waktu itu dia sedang mengikuti perlombaan lari internasional. Nah, ketika dia sedang mengikuti lomba lari tersebut, dia melihat di sebelahnya itu ada pelari dari China yang tangannya itu boleh katakan setengah. Lalu dia melihat pelari China ini sedang kelelahan dan sedang mengalami dehidrasi. Maka dia dengan penuh kesabaran, dia mengambil air dan memberikannya kepada pelari China ini. Untuk waktu yang cukup lama pada waktu itu. Akibatnya apa? Akibatnya pelari dari Kenya ini gagal menjadi juara. Gagal menjadi juara pada waktu itu. Asuk, ketika media menghampiri Jack, untuk bertanya, mengapa kamu mau membantu pelari China tersebut sehingga kamu kehilangan medali dan hadiah? Dia berkata begini, saya tidak menyesal untuk membantu orang lain. Bagi saya, dia bukan orang asing, tapi dia perlu mendapat bantuan dari saya. Bagi saya, juara bukan segala-galanya. Mereka tidak saling kenal. Mereka beda bahasa, mereka beda kulit, warna kulit, mereka beda budaya, mereka beda bahasa, mereka beda agama. Tetapi Zack berhasil menunjukkan kasih yang tulus, yang tanpa pamrih kepada saingannya pada waktu itu. Dia menolong mereka yang membutuhkan. Kita juga mendapati Mother Teresa. Mother Teresa semasa hidupnya, dia mau menolong, dia mau merawat orang-orang yang sakit kusta. Sekalipun berbeda warna kulit, ya, sekalipun berbeda agama, berbeda suku dan negara. Tetapi Mother Teresa mau merawat mereka yang membutuhkan, yang menderita sakit HIV, yang menderita sakit kusta, orang-orang yang dibuang oleh keluarganya. Dia mau hadir di sana, merawat mereka, dan mengasihi mereka. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Seorang teolog bernama Donald Whitney berkata begini, jika kasih Anda bagi sesama terus bertumbuh, maka Anda mengalami pertumbuhan sebagai seorang Kristiani. Kalau kita punya hati mengasihi kepada sesama kita, mengasihi kepada orang yang membutuhkan, dan kita terus punya keinginan untuk membantu menjadi berkat bagi orang lain, itulah salah satu ciri kita sedang mengalami pertumbuhan sebagai seorang Kristen, seorang anak Tuhan. Artinya Tuhan memanggil kita supaya kita boleh hidup menjadi berkat. Boleh hidup kita boleh bermanfaat. Boleh hidup kita boleh mengasihi sesama kita. Inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Bagaimana Tuhan Yesus ketika di dalam dunia, dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia peduli kepada orang yang tuli, kepada orang yang buta. Dengan kasih Tuhan Yesus memperhatikan wanita yang kedapatan berzina, yang mau dilempari dengan batu, tapi Tuhan mengampuninya. Dia juga memberikan makan 5.000 orang yang mengalami kelaparan pada waktu itu. Dan dia dengan sabar mengajarkan kebenaran kepada mereka, bahkan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Asuk, Yesus memberikan teladan, kasih yang sempurna buat kita. Bahkan ketika dia di atas kayu salib, ketika dia dicaci maki, ketika dia diludahi, ketika dia dihina, Tuhan masih berkata apa? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Punya hati yang mengampuni sesamanya.
Seorang bernama Martin Luther berkata seperti ini. Makin banyak seseorang mengasihi, makin serupa ia dengan Kristus. Makin serupa ia dengan Kristus. Asuk, di dalam bagian yang kita baca ini, Tuhan memberikan suatu pesan kepada kita. Dikatakan ayat 37. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, kamu tahu firman Tuhan, kamu tahu akan arti mengasihi kepada Allah dan kepada sesama. Sekarang pergilah dan lakukan semua itu. Biar firman Tuhan yang kita tahu bahwa kita harus mengasihi, kita harus berbuat baik, kita harus menolong sesama kita. Bukan sekedar ada di kepala kita. Bukan sekedar menjadi pengetahuan buat kita. Tetapi bisa kita aplikasikan, kita nyatakan, kita buktikan di dalam kehidupan kita. Asuk, mari kita hidup boleh menjadi berkat. Kepada siapa? Kepada lingkup kita yang paling kecil. Suami, istri, anak-anak, cucu, mantu, dan juga lingkup paling besar. Kepada tetangga, sahabat kita, dan bagi banyak orang. Kepada mereka yang membutuhkan. Bukan sekedar mereka teman kita, bahkan orang yang menyakiti hati kita pun harus tetap kita kasihi. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menolong mereka, kita bisa bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus punya hati mengasihi sesama kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Kasih itu bukan hanya untuk diketahui. Bukan sekedar teori. Tetapi kasih itu adalah aksi dan harus dibuktikan. Kasih itu adalah aksi dan harus dibuktikan. Karena itu malah pada siang hari ini, Asuk, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Saya dan Bapak Ibu sekalian, kita belajar melakukan firman Tuhan ini. Menjadi pelaku firman. Punya hati yang mengasihi. Mengasihi dengan tulus. Mengasihi tanpa pamrih. Mengasihi dengan penuh pengorbanan. Supaya apa? Supaya hidup kita boleh mencerminkan Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kita mengikuti teladan Kristus yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan biar kasih itu bisa kita salurkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya orang lain bisa melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Asuk, mari kita belajar siang hari ini. Supaya hidup kita bukan hanya tahu orang Kristen harus mengasihi. Bukan hanya tahu orang Kristen itu kasih, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Ajarkan kami meneladani Engkau di dalam kehidupan ini. Untuk punya hati yang peduli, punya hati yang mengasihi, punya hati yang mau menolong, membantu sesama kami. Tuhan, kami sudah mendapatkan kasih-Mu. Biar kami pun boleh bagikan kasih itu kepada sesama kami. Kami bisa mendoakan sahabat-sahabat kami. Kami bisa mengunjungi mereka yang mungkin sedang sakit. Kami bisa membantu mereka yang kesulitan sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan, pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan keegoisan menguasai kami. Dan kami hanya hidup untuk mementingkan diri kami. Jauhkan sifat itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tommy sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Biar Tuhan memberkati pelayanan Pak Tommy. Sama Ai.
好，弟兄姐妹们，大家平安，大家好。这个时候我要做绿场的会务报告，就是下周5月26日，我们家乐团契休假一次，因为有升天节，我们家乐团契休假一天。Pada Kamis yang akan datang, yaitu tanggal 26 Mei, Persekutuan Kaleb akan istirahat 1 kali karena hari kenaikan Tuhan Yesus. Akan dilanjutkan pada tanggal 2 Juni, yaitu yang akan menyampaikan firman Tuhan Pendeta Daniel Fu, yang liturgis Chen Xuemei 姐妹。6月2日讲演就是夫子勇牧师，竹林陈谢梅姐妹。还有弟兄姐妹们，感谢主，我们家乐团契6月2日正式在教会有实体聚会。如果有的还不能到教会参加聚会的话，还能继续用 Zoom 和 YouTube。如果要到教会的弟兄姐妹们，若有你们的家人能接送的话，是更好的。如果不能自己来到教会，照常教会有一班车来接送大家。姐妹们，弟兄姐妹们，如果还没有报名的，你们尽快的报名，因为干事们要安排吃粮和点心的问题。还有请大家注意，如果你们来到教会的时候，要带自己的水瓶，还有要记得要戴口罩来保护自己。Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, pada tanggal 2 Juni, Persekutuan Komisi Kaleb bisa ada persekutuan di gereja melalui onsite. Jikalau Bapak Ibu yang tidak bisa ke gereja, bisa mengikuti persekutuan melalui Zoom dan YouTube. Bagi Bapak Ibu yang ada keluarga yang bisa mengantarkan ke gereja, itu lebih bagus. Tetapi kalau tidak ada yang mengantar jemput, gereja sudah sediakan mobil untuk antar jemput. Dan silakan bagi yang belum mendaftarkan diri, secepatnya mendaftarkan diri. Karena pengurus akan mengatur kendaraan dan juga snack. Dan juga perhatikan Bapak Ibu harus bawa air minum sendiri. Dan juga jangan lupa memakai masker. Itulah berita saya untuk seputar Kaleb。好，这个时候我要请黄国华弟兄，他要先唱一首诗歌，我把这个时间交给黄国华弟兄，请。弟兄姐妹午安，现在我要唱一首歌， Kasih Pasti Lemah Lembut。Ya, kasih pasti lemah lembut, kasih
kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, 好了，就是谢谢。 Ya, terima kasih Bapak Huang Kohua sudah menyampaikan sebuah pujian yang begitu indah. Biarlah segala puji, hormat hanya untuk kemuliaan Allah kita yang ada di surga. Amin. Mari kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat dan doa penutup dengan hormat minta Pak Tommy untuk menyampaikannya. Waktu saya persilakan. Ya, Ai, Asuk, mari kita satukan hati kita berdoa ya. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin persekutuan Kaleb pada hari ini, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berikan terus ya Tuhan kesehatan bagi setiap kami, hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah hidup kami boleh terus menjadi berkat ya Tuhan di hari tua kami. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur, berkati terus ya Tuhan. Kami juga ingat mungkin ada di antara kami yang sedang lemah tubuh, yang sakit, biarlah Tuhan menjamah dan Tuhan yang menyembuhkannya. Bagi kami yang sedang ada perselisihan, mungkin dengan anak, mungkin dengan mantu, atau mungkin dengan cucu, Tuhan juga tolong berikan pemulihan, berikan rekonsiliasi, berikan hati yang saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari Ai Asuk arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kiranya anugerah yang selalu baru, yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Tommy.